Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim taslima wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal muslimati ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anakku sekalian, insya Allah kabarnya selalu baik bersama semua keluarganya di rumah dan semua guru-gurunya serta semua seluruh umat Islam senantiasa dalam perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, pada pokok pembahasan kita kali ini yaitu membaca kalimat yang berharokat sukun dan tasydid seperti yang ada di bukunya ya anak-anakku sekalian. Namun sebelumnya seperti biasa Mister kasih tambahan-tambahan sedikit, tambahan-tambahan sedikit, yaitu sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-ta'anni minallahi wal ajlatu minasyaiton. Tenang, pelan-pelan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah selalu mengajarkan kita tuh tenang, jangan panik, jangan gelisah. Sedangkan tergesa-gesa dari syaitan. Riwayat Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi anak-anakku sekalian, apapun masalahnya, kita ingin belajar, kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin bepergian, apapun itu tentunya kita usahakan tenang. Tenang, belajarnya tenang, insya Allah cepat paham ya. Nah, jadi mau menghafal, tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya, tenangkan perasaannya, insya Allah cepat hafal. Mau belajar membaca, insya Allah tenangkan dulu pikirannya, tenangkan hatinya, perasaannya, insya Allah pasti cepat pintar membaca. Jadi itu ya anak-anakku sekalian ya. Jadi di dalam hidup usahakan tenang. Jangan pernah tergesa-gesa melakukan sesuatu, karena sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa biasanya pada umumnya itu biasanya tidak tercapai tujuannya. Jadi anak-anakku sekalian, hidup tenang, jalan keluar selalu ada dan akan selalu bahagia kalau orang tenang. Jadi itu tambahan ya anak-anakku sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian, mari kita masuk ke materinya ya, tentang sukun dulu. Nah, jadi seperti yang Mister udah jelaskan sebelumnya anak-anakku sekalian, kalau ada huruf hijaiyah punya harokat atau punya baris bentuknya kayak angka 0 kecil-kecil, atau kayak huruf C tapi terbalik dan kecil-kecil juga bentuknya, dia atas huruf hijaiyah berarti dia itu baris sukun. Nah, kalau ada huruf hijaiyah pakai baris sukun berarti huruf hijaiyahnya itu tidak dibaca. Namun juga terbagi dua, ada huruf hijaiyah sukun qalqalah, ada yang bukan. Nah, kalau qalqalah tetap huruf hijaiyah itu tidak dibaca tapi membekas sedikit, terpantul sedikit. Bagaimana kalau huruf yang bukan huruf qalqalah? Nah, sama, tidak dibaca dan tidak punya bekas. Contoh, baris paling atas kita mulai baca paling atas. Abyadu. Atrobah, maslu, yaj'alu, ahsani, akhladahu, tadkhulu, azhabu. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Nah, ini sama. Abyadu khatmu, mislu, tajharu, yahmilu, yakhruju, adraka, yazhabu, arsala. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya tasydid. Namun sebelumnya ada yang Mister lupa ya. Ada temannya pernah bertanya, Mister, kenapa ada huruf hijaiyah sukun dia itu kayak membekas sedikit, ada juga huruf hijaiyah yang lain sukun tidak ada bekasnya, maksudnya tidak ada pantulannya. Itulah yang dinamakan qalqalah dan yang bukan qalqalah. Dalam kesempatan lain insya Allah Mister akan jelaskan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita beralih ke tasydid.
Jadi tasdid itu artinya double. Double. Sebenarnya dua huruf alif misalnya, dua huruf ba misalnya, tapi dijadikan satu. Dikasihlah dia simbol harokat dengan tasdid yang bentuknya seperti huruf W kecil-kecil di atas huruf hijaiyah. Itu namanya tasdid. Ya, tadinya mungkin dibaca aba, tapi ba-nya dipakaikan tasdid, dibacalah dia abba. Coba kita lihat, perhatikan contoh paling atas. Abba, abbi, abbu, atta, atti, attu, assa, assi, assu, ajja, ajji, ajju. Jadi untuk melatih kelancaran anak-anakku sekalian, itu perlu memang dibiasakan membaca terus, dibaca terus, dibaca terus. Insya Allah lancar dengan sendirinya. Ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, nah ini dia. Ini Mister kasih tambahan lagi, ya. Adab membaca Al-Quran. Sama adab membaca buku pelajarannya, buku PAQ-nya, karena di dalamnya juga terdapat ayat-ayat Al-Quran huruf hijaiyah. Nah, kita dituntun oleh Nabi Muhammad selalu pakai adab, sopan santun, tata cara yang baik, akhlak. Itulah indahnya Islam, anak-anakku sekalian. Bukan hanya terhadap manusia, bahkan terhadap kitab sucinya kita disuruh berakhlak. Luar biasa Islam, ya. Nah, jadi jangan pernah lupa anakku sekalian, punya akhlak, sopan santun. Ya, punya sopan santun, itulah ciri khasnya anak muslim sejati. Ya. Walaupun kita kadang kita melihat ada orang yang tidak punya akhlak, kita jangan tiru. Jangankan ditiru, bahkan dilihat pun tidak pantas. Ada orang yang melecehkan Al-Quran, jangankan ditiru, bahkan dilihat pun mereka itu tidak pantas. Kenapa? Nanti Allah bisa marah. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi adab-adab membaca Al-Quran. Satu, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu katanya Allah, ketika kamu hendak membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awuz, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca basmalah. Kalau hadisnya Nabi yang lain, terputus berkahnya sesuatu kalau dilakukan tanpa membaca basmalah. Jadi baca basmalah, minimal basmalah. Atau paling lengkap, ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, berwudu. Jadi boleh hendak berwudu, tapi lebih utama kalau berwudu dulu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi boleh menghadap kemana saja, asalkan jangan menghadap ke tempat yang najis, ke tempat yang mungkin tempatnya kotor. Karena kita ini mau beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi lebih utama kita menghadap kiblat. Selanjutnya membaca dengan lembut. Jadi supaya bacaan Al-Qur'annya itu terpatri, tersimpan di hati sama pikirannya, meresap ke dalam jiwa dan raganya, bacalah Al-Qur'an itu dengan lemah lembut, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa itu pekerjaannya digoda-goda sama setan. Setan selalu ingin kita itu beribadah dengan tergesa-gesa supaya ibadah kita tidak karu-karuan. Itulah kerjaannya setan. Jadi kita baca Al-Quran dengan lemah lembut, dengan suara yang terbagus yang kita miliki sesuai kemampuan kita masing-masing, sebagai bentuk kesopanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kalau sudah baca Al-Qur'annya, baca bukunya, juz ammanya, iqro'nya, simpanlah di tempat yang bersih dan rapi, di rak bukunya, di lemarinya dan sebagainya, sebagai penghormatan terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dibawa, bawalah dengan tangan kanannya. Selanjutnya, selalu kalau kita beribadah, belajar dan sebagainya, harus niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad berpesan, hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Akhlak itu di atas ilmu. Jadi pesannya anak-anakku sekalian, pesannya Mister, jaga selalu akhlaknya sama orang tuanya, sama gurunya, sama saudara-saudaranya, sama orang lain, apalagi orang lain yang lebih tua daripada kita. Kalau kita melihat di mana di media sosial, di televisi ada anak yang tidak, jangan ditiru. Jangankan ditiru, bahkan dilihat pun tidak pantas. Karena Allah selalu menganjurkan kita berakhlak
dan insya Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu ya anak-anakku sekalian. Cukup sekian. Barakallahu li wa lakum. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.